pengen ya Allah nanti maghrib. Terus sampai kita berusaha, semakin berusia kita, semakin berkualitas sholat kita. Kayak gini Bu, kalau berkomunikasi kan, kenapa orang suka menunggu-nunggu waktu sholat tuh? Karena memang ya tadi itu curhat, kayak misalnya kan, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ketika kita lagi menyebutkan jalan yang lurus, artinya kan lagi mohon kepada Allah nih. Dengan segala permasalahan yang kita hadapi ini, ya Allah tunjukkan solusinya, solusi yang tepat. Itu termasuk juga kan? Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang dengan solusi itu bukan kita malah jauh gitu kan? Tapi semakin dekat dengan Allah. Nah, jadi kalau misalnya kita kan biasanya kalau dia ada masalah, kan kita cerita sama orang, plong, kan gitu kan? Kita cerita sama orang, plong. Padahal nggak ada kita kasih solusi juga. Kadang ada tuh, Bu Nur, saya mau datang ke rumah, ada masalah lah sedikit. Oh iya, silakan datang. Datang dia. Kebetulan ketika dia datang, ini anak lagi berantem keras-kerasnya. Zaidan sama Ziyad wah bergelut, yang ini juga bergelut, nangis. Sehingga kita bilang, aduh gimana ini anak-anak nih, nggak tahu kalau lagi ada tamu nih. Tapi gimana pula mau marah orang ada tamu kan? Nah, terus dia bilang, ayalah Bu Nur kalau gitu terima kasih. Lo mau cerita apa? Enggak, sebenarnya saya mau ceritain anak-anak saya itu tingkah lakunya, tapi kayaknya sama aja. Gitu. Cuman saya ngambil pelajaran, Bu Nur alhamdulillah apa namanya terkontrol ya, nggak marah-marah. Dalam hati nggak marah karena ada tamu. Iya kan? Jadi itu maksudnya ada tamu dalam kondisi gitu, ada juga berarti kan ini pengendalian. Tapi ada orang lagi ada tamu, tetap juga. Nah, terus nangis tiba-tiba kan tamunya nggak tahu. Kenapa? Iya berantem aja tuh gitu. Padahal udah kita cuitin. Karena pernah kita di Usuludin lagi sujud, anaknya tiba-tiba nangis. Jadi kenapa kok tiba-tiba nangis? Terus setelah ini kan, dicubit. Berarti lagi sholat itu Bu, nyubit. Astagfirullahaladzim. Lagi sholat bisa nyubit. Itu gimana tuh? Sholat itu kan menurunkan emosi kan? Tapi bisa. Nah itu dia. Ini mudah-mudahan tidak kita lakukan. Ya kan? Ada juga yang kita lagi sujud nih, emosi kita anak di atas ini nggak jaga sholat ibunya. Kalau ini pengalaman. Ada pernah kesel gitu kan, udah dibilangnya jangan ganggu sholat ini, masih juga kita. Ini jauh banget dari keteladanan Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu yang pertama itu adalah sebenarnya ibadah itu adalah dalam rangka anak tangga yang menghubungkan makhluk dengan penciptanya. Nah, di sisi lain ibadah memberikan pengaruh yang sangat dalam terhadap pola hubungan antar makhluk. Ternyata ibadah itu mengatur bagaimana hubungan kita dengan makhluk. Kalau ibadahnya baik, insya Allah hubungan kita dengan manusia baik. Tadi tuh Bu, minimal dalam sholat itu kan kita menjaga setelah sholat gitu kan. Bisa menahan diri gitu. Jadi hubungan kita dengan manusia itu akan baik ketika pola hubungan kita dengan Allah itu baik. Nah, makanya orang-orang yang suami istri, apa yang harus dikerjakan pertama kali agar hubungannya baik? Membaikkan dulu hubungannya dengan Allah. Makanya pertama kali yang dilakukan selesai kita akad nikah, sebelum malam pertama, apa yang ibu ingat dulu? Sholat. Iya kan? Sholat sunat 2 rakaat. Ada yang kita bilang nanti sholat ya. Tapi sholat apa malam-malam setelah isya tuh ya? Orang sudah sholat maghrib, sholat isya. Sholat isya juga udah juga sunnahnya. Jadi sholat apa? Pokoknya sholat sunat. Jadi kalau sholat sunat itu kan ada sholat karena sesuatu sebab. Ada sholat karena waktu. Ada sholat mutlak yang tidak ada karena sebab dan tidak ada karena waktu. Atau ada sholat karena tempat. Ya kan? Kalau karena tempat, itulah sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat karena waktu, banyak sholat sunat nih maksudnya. Apa diantaranya? Kan banyak ya Bu. Sholat duha aja banyak macamnya kan?
Sholat duha awal waktu, sholat duha tengah waktu, sholat duha akhir waktu. Yang awal waktu itulah yang namanya syuruk, ya kan? Setengah jam atau 1 jam, 1 jam setelah subuh. Nah, 1 jam setelah subuh, ketika matahari terbit. Kalau itu kita lakukan sama dengan haji dan umroh sempurna. Ada lagi nanti jam 9, tengah waktu tuh. Jam 9 ini kalau kita lakukan sama dengan menyempurnakan atau sama dengan seharusnya kita bersedekah sebanyak ruas jari ruas dalam tubuh kita yang ada. Kita itu ada dalam tubuh kita tuh 360 ruas sendi kan gitu ya. Itu harus dikasih sedekahnya, Bu. Ada tasbih, zikir apa semua. Tapi kan kita enggak ya. Maksudnya tidak sebanyak itu 360 atau dikasih sedekah duit. Kalaulah misalnya sedekah itu 10.000 aja. Berarti setiap hari berapa kita harusnya bersedekah? 360.000. Ada kita mengeluarkan satu hari ini 360? Kan enggak. Berarti kita berutang. Kalau kita keluarkan dari harta kita, mungkin tekor. Gajinya nerima aja udah amplopnya doang. Maksudnya apalagi kalau seandainya kita kasih pula untuk sedekah, nggak cukup. Nah, alhamdulillah dengan 2 rakaat sholat duha menyamai daripada keharusan kita bersedekah terhadap sendi kita itu. Makanya ini sahabat-sahabat itu membiasakan sholat duha memang setiap hari. Minimal 2 rakaat untuk melunasi hutang kita yang seharusnya kita bayar.